Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada kemarin, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa itu apa aja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram. Di antaranya yang pertama itu dari Fadil Fatar, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara menjauhi diri dari maksiat saat bulan suci Ramadan? Yang pertama, cara menjauhinya harus dikuatkan keyakinan dalam hati bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu Allah Maha mengetahui. Sehingga dimanapun kita berada, sendiri, bersama-sama, walaupun di tempat sepi, kalau kita sudah punya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang selalu mengawasi kita, insya Allah kita akan terawasi di dalam berbuat maksiat. Yang kedua, yaitu dengan cara melakukan amaliyah ibadah sunnah di bulan Ramadan. Banyak amaliyah sunnah di bulan Ramadan yang patut kita lakukan sehingga kita tidak ada kesempatan untuk melakukan maksiat. Di antaranya dengan membaca Al-Quran. Insya Allah ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, dalam diri kita itu tertanam dalam keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Yang kedua, yaitu pertanyaan dari saudara Rizky. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah ketika seorang tidak sholat tarawih akan mendapatkan dosa? Sekarang kita lihat, sholat tarawih itu masuk kategori bagian dari amaliyah sunnah di bulan Ramadan. Maka ketika amaliyah sunnah itu dikerjakan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika tidak dikerjakan, itu tidak berdosa, melainkan orang tersebut merugi karena meninggalkan amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ini di bulan Ramadan, dan sholat sunnah tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, kita maksimalkan diri kita untuk melakukan amaliyah sunnah, diantaranya dengan sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih hanya ada di bulan Ramadan saja. Kalau seandainya kita tinggalkan, sungguh kita bagian orang-orang yang rugi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu datangnya dari saudara Ahmad Solihin. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang menangis itu dapat membatalkan puasa? Ya, ini memang sudah beredar banyak di masyarakat kita terkait dengan anggapan bahwa ketika seorang menangis itu dapat membatalkan puasa. Padahal pada dasarnya ketika seorang menangis itu tidak dapat membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Karena apa? Kecuali kalau misalnya orang yang menangis itu air matanya sampai masuk ke dalam mulutnya, itu bisa dapat membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya hanya menangis atau biasa seorang yang sedang berdoa, kemudian saking khusyuknya mohon ampun kepada Allah, kemudian dia menangis, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudara Alfito, yaitu bagaimana hukumnya kalau seandainya bagaimana hukumnya makan ketika sudah masuk waktu imsak. Nah, imsak itu memang hanya ada di Indonesia saja ya. Itu fatwa dari ulama kita. Imsak itu artinya menahan. Jadi imsak itu bagian dari warning ketika seorang makan sahur. Tapi kalau seandainya seseorang itu telat bangun, kemudian sudah masuk waktu imsak dan dia masih makan, maka tetap diperbolehkan. Ya, jangan sampai kita beranggapan bahwa ketika seorang sudah imsak, udah nggak boleh makan lagi, nggak boleh sahur lagi, itu bisa membatalkan puasa. Karena yang menjadi acuan masuknya atau mulainya berpuasa yaitu ketika masuk fajar atau ketika azan subuh. Itu baru seorang diharuskan untuk berhenti dalam aktivitas makan dan minumnya. Tapi kalau seandainya waktu imsak, itu masih diperbolehkan. Tapi ini bagian dari sesuatu yang sangat hati-hati. Ketika ada warning imsak itu berarti aktivitas makan kita harus dikurangi.
Kalau misalnya berhenti berarti kita tinggal siap-siap untuk melakukan ibadah sholat subuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa Mr. Hami atau Ustaz Hami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.